Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yesi Afilia selaku dosen pengampu mata kuliah data mining, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung pada forum ini. Perkenalkan kami dari kelompok 5, saya sendiri Dian Fatika, kemudian teman-teman saya ada Yulia Fatimah, Kainesha, Rina Julita, Andri Alfitra, dan Agus Maula Rizky. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki ke pembahasannya yang akan dibahas oleh Agus Maula Rizky. Kepada Agus Maula Rizky, kami persilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan definisi K-medoids. Definisi K-medoids juga dikenal sebagai PAM atau Partitioning Around Method. K-medoids atau PAM adalah metode cluster non-hierarki yang merupakan varian dari metode K-means. K-medoids hadir untuk mengatasi kelemahan K-means yang sensitif terhadap outlier karena suatu objek dengan suatu nilai yang besar mungkin secara substansial menyimpang dari distribusi data berdasarkan GeoAway dan Camber tahun 2006. K-medoids atau PAM menggunakan metode pengelompokan partisi untuk mengelompokkan sekumpulan N objek menjadi sejumlah K cluster. Algoritma ini menggunakan objek pada kumpulan objek yang mewakili sebuah cluster. Objek yang mewakili sebuah cluster disebut dengan medoids. Berikut konsep dasar K-medoids. Algoritma K-medoids merupakan salah satu algoritma clustering. Clustering biasa digunakan pada banyak bidang seperti data mining, ilmu biologi, pemasaran, perencanaan kota, pencairan dokumen, dan lain sebagainya. Untuk algoritma K-medoids akan dijelaskan oleh Rina Julita. Kepada Rina Julita dipersilakan. Baiklah, langkah-langkah dari algoritma K-medoid, yaitu yang pertama ada inisialisasikan pusat klaster sebanyak K, yaitu jumlah klaster. Dua, alokasikan setiap data objek ke klaster terdekat menggunakan persamaan akurat jarak Euclidean distance dengan persamaan D, X, Y sama dengan sigma N per I sama dengan 1. XI kurang YI kuadrat I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. 3, yaitu pilih secara acak objek pada masing-masing klaster sebagai kandidat medoid baru. 4, hitung jarak setiap objek yang berada pada masing-masing klaster dengan kandidat medoid baru. 5, hitung total simpangan S dengan menghitung nilai total distance baru total distance lama. Jika S lebih besar dari 0, maka proses clustering diberhenti dan didapat anggota cluster dari masing-masing medoid. Jika S lebih kecil, maka tukar objek dengan data cluster untuk membentuk sekumpulan K objek baru sebagai medoid. 6, ulang langkah 3 sampai 5 hingga tidak terjadi perubahan medoid, sehingga didapatkan klaster beserta anggota klaster masing-masing. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kainesha. Baik, terima kasih. Kemudian ada kelebihan K-medoid. Kelebihan K-medoid yang pertama ada dapat mengatasi kelemahan dari algoritma K-means. Yang kedua, hasil proses clustering tidak bergantung pada urutan masuk dataset. Kemudian kekurangan K-medoid. Algoritma K-medoid dapat berjalan baik untuk dataset jumlah kecil, namun tidak cocok buat dataset yang jumlahnya besar, karena komputasinya menjadi lama dan akan menghasilkan perhitungan yang rumit. Maka hal tersebut dapat diatasi dengan algoritma Clustering Large Application. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulia Fatimah. Baiklah, terima kasih. Yaitu saya akan melanjutkan studi kasus dari K-medoids.
Studi kasusnya itu klasterisasi bongkar muat barang pada sebuah perusahaan minyak dengan data sebagai berikut. Yang akan dilanjutkan ke Excel-nya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Di sini terdapat tabel yang berisi keterangan nama agen, keterangan barang, jenis barang, dan jumlah ton. Nah, pertama itu kita akan melakukan cleaning data. Cleaning data, pada data kita akan menghapus data-data yang tidak relevan atau tidak valid. Seperti pada tabel nomor 16 ini. Di sini tidak ada jenis barangnya, jadi dia tidak valid. Jadi dia harus pada tabel nomor 16 ini akan dihapus. Yaitu selanjutnya kita akan melakukan transformasi data. Karena ini adalah ketentuan dari Kamadix. Transformasi data itu ialah ini pada tabel keterangan barang dan jenis barang ini akan diganti dengan angka, seperti yang ada pada penjelasan di samping ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke normalisasi data. Nah, di normalisasi data ini, pertama itu kita akan tentukan jumlah klasternya atau K yang diinginkan. Nah, di sini kita akan pertama itu kita akan merumuskan normalisasi data terlebih dahulu. Rumus dari normalisasi data itu adalah data dikurang minimum keseluruhan data dibagi maksimum keseluruhan data kurang minimum keseluruhan data, yaitu data dikurang datanya ini dikurang minimum keseluruhan data minimum yang ini per data maksimum dikurang minimum keseluruhan data. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, ini adalah hasil dari rumus normalisasi data tadi. Nah, selanjutnya kita akan ke Kamedoids-nya. Baik. Sebentar. Nah, di sini tadi kan datanya sudah dapat. Nah, jadi data keterangan barang tadi, keterangan barang, jenis barang, jumlah ton tadi, eh, kita kita pertama tuh menentukan jumlah clusteringnya, K atau K-nya. Nah, di situ kita bebas memilih K-nya berapa aja. Nah, di sini kami mengambil K-nya itu sama dengan 2. Jadi di sini bebas kita mau pilih data yang mana aja. Dan di sini kami mengambil data nomor 18 dan 19. Nah, lanjut itu kita mencari nilai cos 1, cos 2, kedekatan, dan cluster. Nah, di cos 1 ini rumusnya adalah seperti ini, yaitu nilai dari F2 dikurang B2 eh, ditambah G2 dikurang C2 dikali 2, habis itu ditambah H2 dikurang D2. Nah, hasilnya adalah cos 1. Begitu juga dengan cos 2. Cos 2 ini didapat dari tabel nomor 19-nya ini dikalikan dengan yang ini lagi, begitu seterusnya. Nah, kedekatan ini didapat dari eh, kedekatan ini didapat dari minimum dari J ini dibagi dengan K ini. Nah, untuk klasternya setelah itu kita mengklasterkannya itu dengan rumus J2 sama dengan min J2 dibagi K2. Nah, di sini ketentuannya itu 1 sama dengan 2. Klaster 0 atau 1 itu sama dengan 15, klaster 1 atau 2 itu hasilnya 4. Nah, selanjutnya yang di bawah ini sama juga kita melakukan Kamedoids-nya. Kita mencari nilainya lagi. Kan tadi K-nya sama dengan 2. Jadi di sini kami mengambil secara acaknya itu di tabel nomor 1 dan 2.
Nah, untuk caranya sama seperti yang di atas tadi. Nah, di atas tadi hasil jumlah kedekatannya itu adalah 5,852. Nah, sedangkan yang kedua ini hasilnya adalah 11,0087695. Nah, untuk selisih itu rumusnya adalah eh, jumlah kedekatan B2 dikurang jumlah kedekatan B1, yaitu jumlah kedekatannya itu 11,0087695 dikurang 5,852. Nah, hasil selisih kedekatannya itu hasilnya itulah adalah 5,1575. Karena S lebih besar daripada 0, maka proses clustering diberhentikan dan didapat anggota cluster dari masing-masing model. Kesimpulannya adalah berdasarkan pengujian perkembangan pelabuhan ditentukan oleh jumlah bongkar muat barang pada klaster 0 atau 1 sangat tinggi atau merupakan jenis barang yang permintaannya sangat besar oleh para agen, baik dari segi bongkar atau buat barang. Pada klaster 1 atau 2 sangat rendah, merupakan jenis barang yang perminatannya sangat kecil oleh para agen, baik dari segi bongkar atau muat barang. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Andre Alfitra. Baik, untuk programnya. Baik, untuk programnya kami menggunakan RapidMiner. Untuk langkah pertamanya di import data, kita import data dulu. Pilih data mana yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi RapidMiner. Kemudian kita pilih sheet 4. Karena yang akan digunakan sheet 4 ini nanti akan digunakan sebagai data normalisasi. Kemudian kita next. Kemudian data yang tadi udah kita masukkan ke dalam aplikasi RapidMiner, kita tarik ke dalam proses. Untuk operatornya kita menggunakan Kamedoist. Kita tarik ke dalam proses juga. Kemudian kita hubungkan keduanya. Kemudian kita klik tombol run. Dan ini adalah hasilnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Andre Alfitra. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.